Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi abada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah di hari ini, di hari Rabu, di bulan Muharram, di mana bulan ini adalah bulan Allah lipat gandakan kebaikan yang dikerjakan oleh manusia atau hamba-hambanya, dan insya Allah masih tersisa 2-3 hari lagi ke depan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan bulan yang penuh kebaikan ini, karena Islam memiliki pedoman-pedoman tentang bulan-bulan utama yang harusnya atau mungkin semestinya kita manfaatkan. Jadi semua ibadah-ibadah dikerjakan pada bulan istimewa tersebut, termasuk bulan Muharram seperti sekarang. Itu subhanallah, masya Allah, itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan kepahalanya. Sedekah kita, zikir kita, tilawah kita, silaturahim kita, semuanya dilipat gandakan. Jadi masya Allah, kita masih ada kesempatan 2-3 hari ke depan untuk memanfaatkan bulan yang penuh kebaikan dan berkah ini. Soal adalah sering kita sampaikan kepada manusia yang menjadi uswah atau contoh atau teladan dari semua sisi. Manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, nasabnya, akhlaknya, semua keutamaan sebagai manusia ada pada baginda Nabi SAW. Dan semoga kita semua juga bisa terus dimasukkan dalam hati kita oleh Allah Azza wa Jalla kecintaan terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Manusia yang dengannya lah kita belajar bagaimana menjadi sosok ayah yang baik, bagaimana menjadi sosok pemimpin negara yang baik, bagaimana menjadi sosok ekonom yang baik, bagaimana menjadi sosok guru yang baik, dan seterusnya. Subhanallah, sekalian, begitu besar karunia kita umat Islam, yaitu umat baginda Nabi SAW ini diberikan Rasul atau Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang mana kita bisa belajar semua hal dari beliau. Umat Islam sebenarnya tidak perlu lagi belajar ke tempat yang lain, karena zaman dulu pun Nabi SAW, yang kita tahu bahwa Madinah saat itu diimpit atau mungkin diapit oleh 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Tapi Nabi kita SAW hanya menekankan kepada para sahabat pentingnya akidah dan Al-Quran yang menjadi darah daging mereka, sehingga dengan itulah mereka bisa menjadi generasi terbaik yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, bahwa generasi terbaik itulah saatku ini, setelahnya dan setelahnya, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan Universitas Al-Azhar Indonesia yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk berada di sini, bicara di sini, dan bukan karena saya mungkin lebih pintar atau lebih jago, bukan, tapi mungkin Allah yang memberikan kesempatan saja kepada saya hari ini untuk bicara di sini. Wabil khusus ada Bapak Rektor yang hari ini juga hadir, dan segenap Dewan Rektor lah namanya seperti itu, mungkin yang hari ini juga mungkin hadir untuk menyemarakkan milad dari Universitas Al-Azhar yang ke-20. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi acara ini, semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Baik, bicara tentang kesehatan, saya kira mungkin ini hal yang menarik ya, menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang dilakukan ya dalam Islam itu sebenarnya punya peran atau punya manfaat kesehatan yang luar biasa besar. Jadi kalau mungkin kita bicara tentang tips sehat atau apapun namanya itu ya seperti itu, maka subhanallah, sebenarnya cara sehatnya umat ini adalah sebuah hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Saya sering membahas bahwa sebenarnya kita ada, jadi seorang muslim ya, atau seorang Islam ya, orang yang beriman pada Allah, kan kita kenal rukun Islam dan rukun iman. Ya, kalau dia rukun Islam dia atau meyakini rukun Islam, maka muslim namanya. Tapi kalau sudah masuk ke rukun iman, maka namanya mukmin, kan seperti itu. Jadi rukun Islam yang kita ketahui ada 5 ya, ada 5. Ya sebenarnya itu semua kalau dikerjakan dengan baik ya, dengan baik sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW, maka sebenarnya kita akan sehat. Ya, kita akan sehat. Ya. Dan sehat yang didapatkan itu sebenarnya efek samping saja, ya, efek samping saja dari sebuah ketaatan. Saya pernah sampaikan juga keyword yang biasa saya sampaikan itu adalah kesehatan yang didapat seorang yang beriman kepada Allah adalah buah dari ketaatan kepada Allah. Kesehatan yang didapatkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pastinya adalah buah dari ketaatannya. Jadi kalau kita belajar ya, kalau kita belajar tentang itu semua, nanti kita akan paham. Jadi kita contoh beginilah,
saya pernah diskusi dengan seorang ustadz juga kan, saya katakan, ya sahabat saya juga, saya katakan, dia bilang mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam itu harusnya kaya-kaya semua, harusnya, dia bilang. Kalau ada yang nggak kaya, mungkin mereka memilih untuk tidak mau kaya gitu loh. Ya. Tapi kalau kita belajar dari, atau mungkin kita mencerna dari bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau orang bertakwa itu rezekinya tuh macam-macam gitu loh, macam-macam Allah kasih. Ya. Demikian juga dengan kalau kita kembalikan kepada urusan kesehatan. Protokol kesehatan dalam agama kita yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat amat lengkap coba. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dalam urusan kesehatan. Contoh ya, misalkan kita bicara Bapak Ibu, kalau mungkin ya salah satu syariat atau perintah Allah yang paling utama yang menjadi atau mungkin dihisap pertama kali adalah sholat ya. Sholat itu ya, kita tahu bahwa kemarin saya posting juga tentang prone position. Jadi prone position tuh ya seperti orang sujud gitu kan, yang orang-orang barat nggak tahu itu gitu kan. Yang orang-orang mungkin nggak tahu atau tidak diberitahu sama Allah ya, seperti itu. Dan ternyata menjadi cara termudah untuk menyuplai oksigen. Dan kita sudah tahu tentang itu, bagaimana Rasulullah dan para salafus sholeh atau orang-orang soleh zaman dulu, mereka memang memperlama sujud mereka. Ya, Nabi juga seperti itu mencontohkan. Jadi Masya Allah tabarakallah-nya, kalau di era seperti sekarang ini ya, kalau kita kembalikan ke bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya ya, tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan, maka jawabannya ada dalam Al-Quran. Ya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah jelaskan, musta'inu atau ista'inu bisabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seperti itu. Jadi sholat-sholat sunnahnya diperbanyak, dan sholat-sholat yang wajibnya ya kita perbaiki kualitas sholat ya, karena memang sholat itu gerakan yang paling utama di situ ya, dan komplit gitu kan dalam kalau kita bicara tentang Islam Bapak sekalian, maka kadang-kadang saya mikir gitu kan, apa hikmah gitu kan, apa hikmah Allah menyuruh kita sholat subuh, apa hikmahnya, atau jangan tanyanya kenapa, tapi apa hikmahnya Allah menyuruh kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada hubungan apa sholat tadi dengan tubuh manusia? Ada hubungan apa sholat tadi dengan metabolisme manusia? Ya, seperti itu. Jadi semakin kita, kita semakin penasaran dengan itu semua, nanti kita akan ketemu tuh kuncinya. Ya, jawabannya lama-lama perlahan-lahan. Contoh mungkin ya, kita pernah mendengar hadis baginda Nabi SAW, yang mana ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi yang mengadukan saudaranya sakit perut gitu kan, hadisnya begitu. Lalu Nabi katakan, minumkanlah madu, kata Nabi. Minumkanlah madu. Dan subhanallah, Bapak sekalian, orang itu balik lagi kepada Nabi kan, SAW. Dia katakan, ya Rasulullah belum sembuh gitu kan. Lalu Nabi katakan, minumkanlah lagi sampai 3 kali. Terus di akhir hadis tersebut, riwayat tersebut, Nabi mengatakan ketika dia bilang belum sembuh juga, Nabi katakan apa? Nabi tidak bilang bahwa wah ini jangan-jangan madunya nggak cespleng gitu kan. Jangan-jangan ini madunya nggak berkhasiat nih. Tapi Nabi katakan apa? Ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Kata Nabi kan begitu. Ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Subhanallah, Bapak sekalian, kalau kita belajar dari para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka sebenarnya ada petunjuk atau ada sebuah doktrin atau klaim yang sangat luar biasa yang ada pada pernyataan Nabi tadi, yang menjelaskan bahwa memang madunya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah tubuhnya orang itu yang terlalu banyak racunnya. Ya, yang terlalu banyak racunnya, yang terlalu banyak sampah-sampahnya, yang nggak cukup hanya sekedar dengan beberapa kali ngasih madu. Subhanallah kan. Jadi hal-hal seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi, katakanlah ya, kalau kita mau meneliti tentang itu ya. Tadi pagi saya sempat baca juga penelitian tentang beberapa, ada teman-teman yang ngirim jurnalnya, penelitian mereka ke Inggris gitu kan, untuk dimasukkan ke ada kumpulan jurnal artikel di situ. Ya, itu dijelaskan tentang pengaruh zikir ya, pengaruh zikir terhadap nyeri kronik ya, nyeri kronik pasca sesar. Hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi. Imam satu tabi'in yang luar biasa, yaitu Urwah bin Zubair, yang merupakan anak dari Zubair bin Awam ya, itu pernah menceritakan, atau dalam sebuah asarnya beliau rahimahullah itu menceritakan bahwa Urwah bin Zubair sekalian pernah
menderita satu penyakit namanya gorgorina. Jadi penyakit itu seperti ya busuk lah kakinya. Kemudian saat itu oleh khalifah dipanggilkan tabib-tabib dan dia diminta mau dipotong kakinya, ya, mau dipotong kakinya. Kemudian Bapak sekalian, para tabib tadi mengatakan pada Urwah, ya untuk motong ini kamu harus minum khamar, harus minum alkohol dulu, ya supaya nggak kerasa, supaya jadi bius atau anestesinya. Ya, apa jawaban dari Urwah bin Zubair rahimahullah? Dia katakan jelas tidak, ya orang seperti nggak bakal mau minum. Dia katakan apa? Dia katakan begini. Urwah mengatakan bahwa baik, gitu. Saya tidak akan minum itu, tapi Anda bisa potong kaki saya itu, ya. Ketika nanti Anda melihat saya berzikir dan wajah saya memerah, kata Urwah begitu. Akhirnya sekalian, subhanallah, Urwah berzikir, akhirnya tampaklah wajahnya memerah dan saat itu dipotonglah kakinya. Ya, itulah kekuatan zikir. Nah, sekarang masalahnya kan zikir yang dikerjakan oleh kita ya mungkin saya dan anda semua ini kan nggak terlalu banyak memberikan efek. Kenapa? Ya mungkin terlalu banyaknya sampah-sampah hati, sampah-sampah dosa, ya, atau mungkin sampah-sampah dalam tubuh sehingga tubuhnya pun nggak sehat, raganya nggak sehat, dan hatinya pun nggak sehat. Ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kalau kita belajar bagaimana Islam mengajarkan itu semua, sebenarnya banyak dan sebagian besar problem kesehatan umat Islam khususnya ya dan negeri ini kalau seandainya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW selesai semua. Tapi sayangnya banyak orang belum mau mengikuti itu. Ya, Anda atau kita misalkan kalau beli mobil sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan misalkan mobil itu Toyota, maka pabrik Toyota pasti akan kasih manualnya gitu kan, instruksi atau manual instructionnya seperti itu. Ya untuk memperbaiki ini kapan servis segala macam. Ya sebenarnya manusia juga sama. Kita punya manualnya tanda kutip yang ada pada Al-Qur'an, maka ada jadwal servisnya. Jadwal servis tahunan namanya puasa Ramadan. Jadwal servis katakanlah bonus pasca tahunan namanya puasa Syawal. Jadwal servis setelahnya ada Senin Kamis. Jadwal servis berikutnya ada puasa Ayyamul Bid per bulan, per minggu, dan per waktu-waktu tertentu. Itu kan jadwal servis. Jadi Masya Allah, ada tadi pagi saya sempat diskusi dengan istri. Kebetulan istri saya, nggak kebetulan sih, istri saya seorang dokter penyakit dalam. Saya bilang, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa aja, ya. Ada 30 hari Syawal, ada 6 hari Syawal. Tanggal Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah, sampai terakhir puasa Daud. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian justru malah diaplikasikan, ya, diaplikasikan oleh saya ada membaca itu buku judul The Longevity Solution. Jadi 2 dokter di Kanada, seingat saya, yang mereka menerapkan pola-pola ini, tapi mereka nggak sebutkan. Jadi mereka sebutkan tentang fasting twice a week. Kemudian fasting 3 days a month seperti itu, yang saya jujur ketawa ya, sayang nih orang nggak kenal Islam, saya bilang, subhanallah ya. Dan yang menariknya ya, buku Longevity Solution atau mungkin sebelah mungkin pengalaman empiris mereka atau pengalaman mereka dalam menerapi pasien-pasien tadi semua berbasiskan kepada konsep puasa tadi. Sehingga orang-orang yang 15 tahun, 20 tahun itu menggunakan insulin, subhanallah bisa bebas insulin. Terus sekalian. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kunci dari mana akar masalah sekarang penyakit ini bermula sebenarnya. Ya, kita sudah tahu bahwa akar ini bermula dari ketidakmauan, ketidakmampuan atau belum kepedulian lah mungkin manusia zaman sekarang khususnya untuk mengendalikan hawa nafsunya.